Assalamualaikum semua. Jumpa lagi bersama saya Triani Yuliana. Kali ini saya akan membacakan novel yang berjudul Cinta untuk Viza part 36. Jangan lupa tekan tombol like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng. Terima kasih. Part 36. Rahasia terkuak. Gimana kondisi Dava sekarang? Sudah sadar? Mama memberondong pertanyaan kepada Mas Dirga yang baru saja keluar dari pintu ruang perawatan Pak Dava. Sudah, Ma. Hanya saja masih perlu istirahat. Mas Dirga melirikku sekilas. Kemudian kembali memfokuskan pandangannya ke Mama. Papa ada di dalam? Mama bertanya lagi. Mas Dirga hanya mengangguk. Ya sudah, Mama masuk dulu. Kamu mau kemana? Dirga mau pulang dulu, Ma. Mau siap-siap buat praktek. Oh ya sudah. Hati-hati. Ayo Viza. Aku yang tadi hanya menyimak obrolan mereka berdua, sedikit tersentak dengan tarikan tangan Mama. Bentar, Ma. Viza mau bicara sama Mas Dirga dulu. Oh, baik. Mama mau masuk dulu. Di depan dinding kaca yang luas di lantai 4, aku dan Mas Dirga berdiri menghadap taman yang berada di halaman lantai bawah. Hening. Mau bicara apa? Mas Dirga bertanya dengan suara datar dan dingin. Sontak aku menoleh dan menatapnya lamat-lamat. Mas Dirga ada masalah apa? Kenapa jadi berubah dingin sama Viza? Aku bertanya dengan menyimpan kesedihan. Melihat sikapnya yang seolah-olah menjauhiku seperti ini, sebongkah hatiku begitu sakit. Mungkin cuma perasaan kamu saja. Aku tidak merasa berubah. Masih tetap sama dengan Dirga yang dulu. Mas Dirga tak beranjak dari menatap lurus ke depan. Dia tak menoleh sama sekali ke arahku. Seketika netraku panas dan dipenuhi dengan kaca-kaca. Apa Viza telah melakukan kesalahan sama Mas? Mas Dirga menghela napas panjang. Kemudian menoleh ke arahku dengan ekspresi datar. Sudahlah, gak usah mikirin aku. Kamu gak ada salah apa-apa. Urus saja suamimu itu. Bukankah kamu juga sudah mulai mencintainya? Maksud Mas Dirga apa? Viza nggak ngerti. Kenapa malah ngomongnya nggak nyambung kayak gitu? Mas Dirga mendengkus. Kesal sepertinya. Apa kalau aku jujur, semua bakal berubah? Mas Dirga menatapku lekat dengan suara yang ditekan. Tampak sekali jika pertanyaan itu sangat serius. Namun, sangat disayangkan aku masih belum bisa menangkap intinya. Maksudnya, Mas Dirga menghela napas panjang dan kembali berpaling dariku. Lupakan. Sebagai seorang dokter, aku cuma mau ngasih tahu. Suamimu kelelahan pasca operasi. Seharusnya dia banyak istirahat di rumah biar cepat pulih. Seketika hatiku mencelus mendengar penjelasan dari Mas Dirga yang terlihat menahan kesal itu. Namun, setelah dipikir-pikir, sepertinya ada yang aneh. Maksudnya gimana? Pak Dava operasi?
Kapan? Aku tak bisa menyembunyikan keterkejutanku. Kamu tanyakan aja sama dia. Aku mau pulang. Mas Dirga berujar dengan ketus dan dingin. Kemudian dia membalik badan ingin meninggalkanku. Mas Dirga. Aku menghentikan langkahnya dengan setengah meninggikan suara. Kesal dan sedih menyatu. Seketika netra yang berkabut ini meleleh. Lelaki berkaus hitam yang baru saja maju beberapa langkah itu akhirnya berhenti dan memutar badan. Sudahlah, semoga kamu bahagia dengan suamimu itu. Aku lihat kalian juga sudah saling mencintai. Kemudian Mas Dirga benar-benar berlalu, meninggalkanku dalam perasaan yang entah. Kuusap secara kasar air mata yang tak tahu malu menyembul ini. Merutuki diri, kenapa sakit sekali ketika mendapatkan perlakuan Mas Dirga yang seperti ini. Kemana perginya Mas Dirgaku yang dulu? Berkali-kali aku menarik napas, berusaha mengenyahkan kerisauan atas perubahan sikap Mas Dirga untuk menenangkan diri. Biar saja sikapnya berubah menjadi seperti itu. Bukankah memang sebaiknya kami menjaga jarak, supaya perasaanku bisa terjaga hanya untuk suami? Beberapa saat kemudian, setelah gejolak batin mereda, dengan gontai aku berjalan menuju ruang rawat Pak Dava. Tepat di depan pintu berwarna coklat muda itu, aku mulai ragu. Bagaimana jika Pak Dava marah atau kesal? Bagaimana jika ucapan Siska ternyata benar? Aku memejam sejenak untuk menepis segala kekhawatiran. Kemudian memberanikan diri masuk dengan mengucap salam. Di dalam ruangan yang terang oleh adanya sinar mentari pagi yang masuk melalui kaca jendela itu, sudah ada mama mertua, papa, dan mama. Mereka menoleh ke arahku setelah pintu kututup. Mama mertua bisa mengetahui posisi Pak Dava di rumah sakit karena aku yang telah menghubungi beliau sebelum menuju ke sini tadi. Ada rasa menyesal dalam hati. Aku merasa menjadi menantu yang tak berguna. Amanatnya kepadaku untuk bisa bersabar merawat dan menjaga anaknya dengan baik, sepertinya gagal aku jalankan. Pak Dava telah operasi pun aku tak diberitahu. Benar kata Siska, aku sama sekali tak berarti bagi lelaki yang kini terbaring itu. Ragu dan gemetaran aku menghampiri mereka yang tengah menyungging senyum ke arahku. Kemudian, kucium punggung tangan mama mertua, hingga kurasakan pelukan hangat dari beliau. Perlakuan beliau yang sangat hangat ini membuat rasa yang bernama salah semakin kuat membelenggu jiwa. Apa kabar Nak Fiza? Tanya mama mertua dengan sikap ramah seperti biasa. Alhamdulillah baik, Ma. Jawabku canggung, namun tetap mengusahakan senyum terbaik. Mama baru sampai. Tanyaku sopan. Iya, tadi Mama langsung ke sini setelah dapat telepon darimu. Setelah berbasa-basi sejenak, aku sedikit mendekat ke arah Pak Dava. Melihat kondisinya yang tengah terlelap dengan punggung tangan kiri terpasang selang infus, membuat hatiku gerimis. Sepertinya dia memang kelelahan karena ulahku. Bukan sepenuhnya salahku. Bagaimana jika hal yang dikatakan Siska itu memang benar? Pasti aku akan menyesali seumur hidup karena telah mengkhawatirkannya. Astagfirullah. Seketika nasihat-nasihat mama berputar-putar dalam angan.
Jangan menuduh sebelum adanya bukti. Suasana berubah hening. Mbak, kita cari sarapan dulu yuk. Aku terkesiap oleh ajakan mama kepada mama mertua yang berhasil memecah keheningan. Oh iya ya, Mbak. Mari. Mama mertua sepertinya juga terkejut dengan ajakan mama. Kemudian wanita yang mengenakan pakaian set syar'i berwarna kunyit itu bergerak mengambil tas jinjing di atas nakas yang kuyakini milik beliau. Ayo, Pak. Papa yang terbiasa hanya diam, mengamati, dan menasehati dengan bijaksana jika dirasa perlu, akhirnya mengangguk. Aku semakin salah tingkah dan bingung memperhatikan gerak-gerik mereka yang ingin meninggalkanku sendiri di sini. Apa yang harus kulakukan? Apa ikut saja mencari sarapan? Fiza, di sini dulu jagain suamimu. Kamu mau makan apa? Soto atau bubur? Kegelisahanku akhirnya terjawab sudah. Mama sepertinya sengaja membiarkanku di sini bersama Pak Dava. Aku harus menjawab apa? Terserah Mama saja. Akhirnya yang keluar dari bibirku hanya kalimat itu. Aku memejamkan mata erat-erat dan menahan napas ketika mereka serempak meninggalkan ruangan. Aku benar-benar tak tahu harus melakukan apa di sini. Rasa bersalah dan takut itu kian mengungkung jiwa. Setelah mendengar suara desis dari seseorang yang kutahu milik Pak Dava, aku terkesiap, bingung dan salah tingkah mau bagaimana. Akhirnya aku berpura-pura mengambil ponsel dan menyibukkan diri dengan benda pipih yang kemarin sempat basah itu. Untung saja ponselnya tidak ada masalah. Aku berjalan ke arah sofa dengan pandangan fokus pada layar ponsel, mengabaikan Pak Dava yang kutahu telah bergerak bangun dan duduk. Sungguh, jantung ini seperti hilang kendali. Berdebar-debar semakin kencang. Aku gelisah harus berbicara apa dan bersikap bagaimana. Haruskah aku bertahan marah? Aku pikir bukan ide yang bagus. Haruskah aku menanyakan bagaimana kondisinya? Rasanya masih canggung. Entahlah. Sampai kapan kamu bersikap seperti itu dengan suamimu? Aku mendongak dengan memasang ekspresi datar. Ternyata setiap hari mempelajari raut muka seperti ini ada manfaatnya juga untuk menutupi rasa gugup. Bisa ambilkan minum. Satu tegukan saliva yang berat berhasil melewati tenggorokanku yang tercekat. Sejenak aku ragu dan berpikir. Akhirnya melangkah untuk menuruti permintaannya. Dalam hening, aku menyodorkan gelas berisi teh yang baru saja ku ambil dari nakas ke arahnya. 1 detik, 2 detik, hingga beberapa detik berlalu. Tanganku mulai pegal karena tak kunjung diraihnya. Tanganku gak kuat, sayang. Aku menghembus napas panjang. Setengah ragu aku bergerak maju. Dengan tangan gemetaran, ku arahkan gelas ke bibirnya. Tak disangka, telapak tanganku yang tak berhenti bergetar ini malah digenggamnya. Seketika aliran listrik seperti menjalari seluruh tubuhku. Setelah 1/4 gelas berhasil diminumnya, aku mengembalikan gelas ke nakas di samping berangkar. Ingin berbalik menuju sofa, tetapi tanganku malah diraihnya. Lagi-lagi tubuhku membeku dan lidahku kaku. Duduklah di sini. Sejenak mengingat kembali nasihat Mama, akhirnya aku luluh. Hening.
Posisiku kini duduk menyamping di sisinya yang kosong, menatap dalam-dalam jemari tangan sendiri di pangkuan yang saling bertaut, dengan kaki menjuntai ke lantai. Bibirku mengatup rapat. Segala pertanyaan berdesakan di anganku, tetapi tak tahu harus mengeluarkan yang mana terlebih dahulu. Hening. Tiba-tiba Pak Dava bergerak maju dan merengkuh tubuhku dalam pelukannya. Aku bergeming dengan netra yang kembali berkabut karena rasa ini begitu tak menentu. Maaf. Pak Dava meraih kepalaku, mengecup kening, turun ke mata, pipi, dan terakhir di dagu ini. Sementara aku masih bertahan diam dengan tubuh yang terasa lemas. Marahlah jika ingin marah. Jangan diam seperti ini. Pak Dava merengkuh kembali tubuhku hingga wajah ini tersimpan di ceruk lehernya. Bulir bening kembali bercucuran. Entah ini tangis bahagia atau kesedihan. Yang pasti dada ini rasanya sesak. Setelah beberapa waktu tangisku mereda. Pak Dava mengusap pipiku yang basah dengan tangan kanannya yang bebas dari selang infus. Kemudian dia mengambil telapak tanganku dan mengarahkan ke bibirnya. Berkali-kali punggung tangan ini dibasahi oleh kecupan hangatnya. Aku pasrah, tak tahu harus bagaimana mendapat perlakuan semacam ini. Saat netra saling beradu, aku melihat kesungguhan pada sorot matanya. Apa artinya ucapan Siska itu bohong? Aku hanya ingin menebak apa yang kamu pikirkan. Wah, kira-kira Dava mau ngomong apa ya sama Fiza? Simak terus cerita ini. Jangan lupa tekan tombol like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng. Terima kasih. Assalamualaikum.